Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zakiyya walhiqna bis-shalihin. Al-mufradat al-lughawiyah, kosakata Nasrullahi an-nasru al-aun. Al-aun dari ana, ya'unu aunan. Pertolongan. Tapi kalau a'ana, memberi pertolongan, maka masdarnya al-i'anah. I'anah. Ya, awil i'anah ala tahsilil matlub. An-nasr artinya pertolongan, ala tahsil untuk mendapatkan yang dicari. Cari apalah, cari ilmu, itu kita perlu pertolongan. Di antaranya doa. Wal fathu tahsilul matlub alladzi kana muta'alliqan au mauqufan awil fasl bainal fariqain al mutaharibain bintisori ahadihima alal akhar. Sementara al-fathu yaitu yang terdapat dalam surat ini, idza jaa nasrullahi wal fath, yaitu tahsilul matlub, memperoleh yang dicari, alladzi kana muta'alliqan, yang berkaitan, atau mauqufan, tergantung, awil fasli, mauqufan maksudnya tergantung yang dituju, awil fasl atau memisah antara dua kelompok yang berperang. Pakai apa? Bintisori ahadihima, dengan menolong salah satu keduanya, alal akhar, atas yang lain. Intinya tahsilul matlub. Ada dua yang bertikai, dua kelompok. Lalu hadir kita untuk memenangkan, menolong salah satu di antara keduanya. Terus tercapai. Itulah al-fathu. An-nasr prosesnya, al-fathu hasilnya. Wal muradu bihi huna, yang dimaksud di sini fathu Makkah, yaitu penaklukan Makkah. Fataha yang kita kenal membuka sesuatu yang tertutup. Pintu, tuh, iftahil bab, buka, tadinya ketutup. Dalam konteks perang, fathu Makkah menaklukkan. Maka dalam buku-buku sejarah Islam ada judul Al-Futuh Al-Islamiyah, penaklukan Islam, futuh. Sebab menaklukkan ada pesan, ada makna, mengandung makna membuka. Tadinya ditutup terus dibuka. Di konteks negara ya ditaklukkan. Wal farqu bainan nasri wal fathi, annan nasra kasabab lil fathi. Itu dia. Perbedaan antara an-nasr dan al-fatah. An-nasr adalah merupakan sebab adanya al-fatah, pembukaan. Jadi prosesnya itu an-nasr, hasilnya al-fatah. Maka kembali ke ayat,
apabila datang pertolongan dan kemenangan. Pertolongan dulu yang disebut, baru Al-Fath sebagai hasil. Walihaza bada'a bizikrin nasr. Oleh karena itu Al-Quran memulai menyebut An-Nasr. Wa atafal fatha alaihi. Kemudian Al-Fath diatofkan kepadanya. Dinullah ay al-Islam. Ya. Yadkhuluna fi dinillah. Maksudnya Islam. Afwaja jamaat kasifah. Afwaja artinya jamaah-jamaah yang kasifah itu banyak. Maka diterjemahkan afwaja berbondong-bondong. Ka ahli Makkah, penduduk Makkah datang berbondong menyatakan masuk Islam. Wa Taif, penduduk Taif. Wal Yaman, lebih jauh lagi, datang berbondong-bondong. Wal Hawazan, nama daerah ini. Wasairi qabailil Arab, dan semua kabilah Arab. Pada saat Fathu Makkah, mereka datang kepada Nabi berbondong-bondong untuk berikrar, menyatakan Islam. Jam'u fauj, afwaj, mufradnya fauj. Wa huwa al-jamaah wa ta'ifah. Jamaah, ya, orang banyak. Ta'ifah, kelompok. Wa qad dakhalatil jama'at fil Islam ba'da maka nadkhulu fihi fardiyan wahidan ba'da akhar. Dakhalat, masuk. Siapa? Jamaah, kelompok. Kemana? Ke dalam Islam. Setelah sebelumnya masuknya satu-satu. Belum satu-satu, masih diam-diam. Pas Fathu Makkah, itu kelompok. Wadzalika ba'da fathi Makkah. Masuknya mereka berbondong-bondong itu terjadi setelah Fathu Makkah. Ja'ahul Arab min mukhtalifil anha ta'i'in. Datang orang-orang Arab, penduduk Saudi Arab, dari berbagai penjuru. Ta'i'in dengan sukarela. Taat artinya sukarela. Fasabbih bihamdi rabbika. Ay nazihillah. Ayatnya yang berbunyi fasabbih, maka bertasbihlah. Kayak apa? Dengan memuji Tuhan engkau. Ay nazih. Nazih artinya bersihkan Allah. Wasallilahu, berdoa kepadanya. Hamidan ala ni'amihi, karena memujinya atas nikmat-nikmatnya. Ada orang masuk Islam, nikmat, senang. Bahkan di zaman Nabi, dengar si Anu tuh musuhnya masuk Islam, sujud syukur. Di Fiqh Sunnah disebutkan di bab sujud syukur. Bahkan ketika ada musuhnya yang luar biasa mati, sujud syukur. Kita juga gitu. Ntar kita tungguin aja. Yang mau bulldozer lah, yang mau meeting lah. Meeting bukan pertemuan, meeting nyekek. Terus Pak Jamal dengar, langsung sujud syukur. Ya. Karena memang konsep sujud syukur karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya. Itu. Ya. Ruwiya annahu alaihi salam, diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lamma dakhala Makkah, ketika masuk Makkah, bada abil masjid,
Yang pertama kali dituju adalah masjid. Padahal Ka'bah. Ka'bah itu kan adanya di dalam masjid. Betapapun masjid pada saat itu belum punya bangunan kayak sekarang. Bahkan lebih dari itu ketika beliau Mi'raj belum ada bangunan masjid, masih halaman. Itu saja sudah disebut sebagai masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Itu masjid sudah. Ya, masjid sekitar Ka'bah itu. Maka dia masuk ke Ka'bah. Wasalla samani rokaat. Sholat 8 rokaat. Tentu dua-dua. Ya, 4 salam. Wastaghfarahu. Dia mohon ampun kepadanya. Apa terus itu? Ada alif ngapain di situ? Sa'alahu, alifnya diabaikan. Sa'alahul maghfirah laka walimanit taba'aka. Dia minta ampun kepada Allah, laka, kepada engkau. Maksudnya untuk engkau. Siapa lagi? Walimanit taba'aka. Buat orang yang ikut. Yang ikut memang saat Fathu Makkah dari Madinah. Dan bisa jadi yang ikut juga adalah yang masuk Islam. Ampuni dia. Ada orang di masjid bersahadat itu masuk Islam. Kita doakan semoga Allah mengampuni segala kesalahannya. Itu saja sudah mencerminkan pertolongan dan kemenangan. Karena pertolongan maka menang. Karena menang adalah nikmat, maka kita memuji Allah lalu minta mohonkan ampun buatnya. Wa talabal istighfar minan nabi kana litarkil afdol. Apa maksudnya ini? Wa talaba, dan dia meminta ampun, minta istighfar. Nah, ini maksudnya Allah nih. Allah meminta kepada Nabi untuk beristighfar gitu minan Nabi. Karena litarkil afdol. Karena Nabi karena yang dulu sebelum Fathu Makkah litarkil afdol waliyak tadia bihi ghairi. Untuk tarkil meninggalkan. Afdol yang afdol. Waliyak tadia, kita terusin dulu. Waliyak tadia bihi ghairu. Nabi beristighfar habis Fathu Makkah. Saya ulangi. Fathu Makkah yang pertama kali dituju masjid. Maka dia bersyukur, memuji Allah, meminta ampun buat mereka-mereka yang masuk Islam. Kemudian Allah meminta kepada Nabi untuk beristighfar karena dia meninggalkan yang afdol. Nanti kita lihat apa yang dimaksud. Dan liyak tadi bihi ghairah, agar tindakannya itu bisa diikut oleh yang lain. Yang lain juga ikut, diharapkan tindakan Nabi itu diikut oleh yang lain. Masuk ke Mekah, ke Ka'bah, memuji Allah, ke masjid maksud saya, yaitu dalam hal itu Ka'bah. Dia memuji Allah, dia bersyukur, kemudian dia beristighfar. Itu penjelasan dari fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Walam yakun bisababi irtikabi maksiyah au zambin. Nabi beristighfar dalam konteks
Allah menyuruh wastaghfir bukan karena melakukan kemaksiatan atau dosa. Jadi istighfar tidak selalu didahului oleh kemaksiatan atau dosa, ya. Apalagi dalam konteks kita tak berbuat dosa saja atau merasa tak berdosa saja, itu udah dosa, udah kesalahan. Oke, kita teruskan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadis surah. Rasulullah setelah turun surat ini yuksiru, memperbanyak, min qauli, minnya ini zaidah. Tadinya cukup qaula, ya. Mengucapkan subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Iya, enak, kita sudah punya standar dasar. Kalau istighfarnya Nabi pada saat dalam konteks Fathu Makkah, karena dia tanpa perang, itu udah nikmat. Terus dia bermuji dan beristighfar. Masuk masjid, dia memuji, bersyukur, dia beristighfar. Hendaknya diikuti. Dalam konteks kita, tak ada penaklukan. Dalam artian harfiah seperti terjadi dalam sejarah itu. Tetapi melihat dalam artian lebih luas, mana ada hidup yang bukan jihad. Ketika ada bisikan kita lawan, nah itu terus bisa menang itu. Sama dengan penaklukan, perang. Nah, oleh karena itu, pada tak ada potongan detik kecuali memang kesempatan dan waktu yang sangat tepat untuk bertasbih dan beristighfar. Apa ya? Benang merahnya dengan Fathu Makkah adalah pertolongan Allah. Tak ada dalam hidup kita yang bukan pertolongan Allah. Lewat pertolongan maka menang. Tak ada dalam hidup ini yang bukan jihad. Mau belajar males banget loh. Mau Zoom apalagi bosen ngeliat Pak Jamal mulu. Berjuang apa enggak? Juang. Wah, kita anggap aja, kita bayangin aja dia artis lah gitu kurang lebih. Berjuang apa enggak? Alhamdulillah. Azan subuh berkumandang, oh Masya Allah, perjuangan apa enggak? Perjuangan. Terus ditolong oleh Allah. Menang. Fasabbih. Tuh, perintahnya kena. Bihamdi rabbika wastaghfir. Apalagi 17 Agustus 45, di mana bangsa Indonesia memproklamirkan diri merdeka, itu luar biasa. Pertolongan Allah. Mana mungkin bambu runcing bisa mengalahkan. Nggak usah mengalahkan, ngelawan saja. Nggak mungkin. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lagi berjuang itu menyadari betul. Yakin pertolongan Allah akan datang. Iza ja'a. Iza ja'a, iza banyak sekali dalam Al-Quran. Jangan samain iza dalam Al-Quran dengan iza antar kita. Apabila tuh kita bilang, apabila datang hari Minggu, kita jalan-jalan bersama. Belum tentu. Nah, itu belum tentu. Jangan bayangkan iza dalam Al-Quran kayak begitu. Iza dalam Al-Quran itu artinya pasti. Pasti. Iza zulzilatil ardu zilzalaha itu pasti digoncang. Iza sama unsyaqqat
terbelah, pasti terbelah. Idzal mau'udatu su'ilat, apabila bayi perempuan yang dipendam hidup-hidup nanti ditanya, pasti ditanya. Ini idza pasti menang. Oleh karena itu siapa saja, terutama saudara-saudara kita yang sedang mempertahankan tempat tinggalnya di sana, pasti ditolong Allah. Pasti. Maka setelah ditolong, setelah kemenangan diraih pada kemerdekaan, perjuangan, sejatinya fasabih. Fasabih artinya ungkapan rasa syukur. Allah yang nolong. Mohon ampun, astagfir. Bersyukur. Maka mensyukuri kemerdekaan harus sesuai dengan tuntunan Allah. Itu namanya mensyukuri. Ternyata syukur sih syukur. Cuma tak sesuai dengan tuntunan Allah, namanya kufur. Kalau kufur, inna adabi lasyadid. Kita lagi diazab. Karena tidak bersyukur. Gitu. Oke. Nabi SAW setelah turun surat ini memperbanyak subhanallah wa bihamdih. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Ya, wa atubu ilaik. Ilaih ya. Wa ulima bidzalika annahu qad iqtaraba ajaluhu. Simpulan para sahabat, feelingnya yang luar biasa tinggi terhadap Nabi. Ketika turun ayat ini lewat versi bahwa ini Madaniyah, di Madinah turunnya, terus Nabi beristighfar, bertasbih, bermuji bilhamdi, terus istighfar, sahabat menyimpulkan udah dekat ajalnya. Tuh. Ulima bidzalika annahu qad taraba ajaluhu. Fatufiya ba'da fathi Makkah bi'amain. Maka 2 tahun kemudian beliau wafat. Yaitu persisnya pada tahun ke-10 Hijriyah. Di mana ya tahun 10 itu ada Haji Wada. Iya, selesai. Mufradat. Berikutnya at-tafsir wal bayan. Iza ja'a nasrullahi wal fath ay iza tahaqqaqa laka ya Muhammad nasrullahi wa aunuhu wa ta'yiduhu ala man adaka wa hum Quraisy. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, artinya apabila terwujud tahaqqaq bagi engkau ya Muhammad pertolongan Allah sama aunuhu pertolongan Allah wa ta'yiduhu dukungannya terhadap orang yang memusuhi engkau. Siapa itu? Wahum Quraisy. Sukunya sendiri Quraisy, ya. Kita lagi berhadapan sama suku lain yang sipit gitu. Insya Allah ditolong, ya. Ya. Wa fataha alaika Makkah, dan membuka, Allah membuka Mekah untuk engkau. Wa tahaqqaqat lakal ghalabah, dan memang terwujud kemenangan buat engkau. Wa i'zaz amrika, i'zaz memperkuat, aziz memperkokoh, memperkuat, ya, segala urusanmu. Fasabbahallah, fasabbihillah ta'ala ainazzihu. Oleh karena itu bertasbihlah kepada Allah. Ai nazzihu, nazih bersihkan. Bersihkan Allah gimana ya?
yaitu tidak menyematkan sifat-sifat tak pantas buat Allah. Itu namanya bertasbih. Oleh karena itu kita ketika saja disadari atau tidak menyematkan ketidakpantasan kepada Allah, itu ngotorin namanya. Kalau tasbih membersihkan. Mana contohnya? Allah tahu apa enggak sih? Itu apa namanya, umat Islam selalu digencet, dimiskinkan, dikucilkan, dirampas hak-haknya, dan lain-lain. Semua fenomena yang ada dalam bangsa ini, Allah tahu apa enggak sih? Tuh, mempertanyakan saja sebenarnya menuduh Allah tidak tahu. Itu namanya menyematkan ketidakpantasan kepada Allah. Namanya mengotori lawan dari tasbih. Nah, bukan cuma sekedar tasbih itu mengucap subhanallah, 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 alhamdulillah, dan seterusnya. Bukan. Apalagi kalau pertanyaan itu diteruskan. Pertama tadi, Allah tahu apa enggak sih? Dalam hati kecilnya juga dia menjawab, tahu dong. Kok tahu, diem aja? Tuh, kotor lagi. Maka perintah fasabih, bersihkan Allah dari semua itu dalam pikiran. Apalagi tindakan. Ada umat Islam luar biasa soleh taat. Itu di kampung tertentu. Apalagi yang di sana di Uighur dikucilkan. Ya, mereka mengungsi. Umpamanya begitu. Kok nggak ditolong sih? Nah, itu apa namanya? Tidak bertasbih. Namanya lawannya, yaitu mengotori. Iya. Fasabbihillah ta'ala ainazihu hamidan lahu jalla wa'ala ziyadatan fi ibadatihi. Tasbih yang diucapkan lewat kata dan tindakan itu menambahkan fi ibadatihi, menambahkan kualitas ibadah kepadanya. Wasana alaihi, dan menambahkan pujian. Itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Li ziyadati in'amihi alaika, untuk dia menambahkan nikmatnya kepada engkau. Tasbih. Tasbih dalam konteks kita pada umumnya masyarakat dikenal sebagai alat yang terbiji-bijian itu. Apa, mana tasbihnya? Tasbih. Mereka nggak menyebutnya tasbih, masbahah. Ya, masbah, alat untuk tasbih. Itu adalah bentuk reformasi dari alat hitung yang dulu luar biasa. Nabi keluar dari rumah menuju masjid, lewat depan rumah seseorang ibu. Dia lagi bertasbih. Tasbihnya pakai biji korma. Subhanallah dipindahin. Subhanallah buat ngitung. Pas pulang dari masjid, lewat situ lagi masih seperti itu. Wahai ibu, gitu. Maukah aku ajari bagaimana cara bertasbih yang bernilai tinggi, berkualitas, dan kuantitas, cepat, banyak, padat? Mau. Bilang, subhanallah adada ma fis sama. Subhanallah adada ma fil ardi. Subhanallah adada ma bainas sama'i wal ardi. Nanti alhamdulillah gitu juga. Alhamdulillah adada ma fis sama. Alhamdulillah
adada ma fil ardi. Alhamdulillah adada ma bainas samai wal ardi. Allahu Akbar juga begitu. Tuh, luar biasa. Pokoknya subhanallah, segala puji, maha suci engkau, sejumlah, aku ucapkan sejumlah yang ada di langit. Tasbih mah cuma 99. Bayangkan yang ada di langit. Gitu. Oke, kita teruskan di sini. Wa faidatu qaulihi nasrullah ma'anna nasr la yakunu illa minallah. Maksud manfaat di surat Iza ja'a an-nasr dengan menyebut Iza ja'a nasrullah, padahal tak ada pertolongan kecuali dari Allah. Apa itu maksudnya? Wa annahu nasrun la yaliku illa billah. Yaitu menginformasikan bahwa pertolongan yang ada khusus pada saat itu, Fathu Makkah, dan di mana saja, kapan saja dalam kehidupan ini, tidak ada yang bisa, tidak ada yang pantas menolong kecuali Allah. Ada ketauhidan apa tidak? Luar biasa, ada sekali. Hubungannya iya kanastain, minta tolong. Cuma Allah yang bisa nolong. Oleh karena itu jangan heran. Mereka minta tolongnya dengan teknologi, tenaga. Mereka menjadi yakin, bukan cuma yakin menang, tapi jadi sombong. Sementara umat Islam kemenangannya itu diraih dengan ketawaduan. Tuh baca selawat. Selawat asril namanya. Subhanallah, kemarin di Sulawesi ada jutaan manusia. Diajak baca selawat itu. Akal manusia nggak bisa membandingkan. Nggak bisa membandingkan. Kecuali dia yang beriman. Oh gitu. Ini dia di sini. Idza ja'a nasrullah. Tak ada pertolongan. Kecuali Allah. Kalau mereka menang karena senjata, itu bukan senjata yang memberikan pertolongannya. Kayak model bambu runcing. Bukan bambu runcingnya. Oleh karena itu ayatnya memang persis kayak begitu. Ayat jihadnya. Apa kata Allah? Wa a'iddu mastata'tum min quwwah. Siapkan kekuatan semaksimal mungkin. Min quwwah waribatil khail. Ribat kuda-kuda. Alat perang dulu kuda. Kendaraan perang dulu kuda. Disesuaikan dengan zaman. Kudanya kuda yang ditambat. Ditambat diikat. Diikat maksudnya dipelihara. Bukan kuda liar. Kuda liar nggak bisa jadi nggak makan-makan karena nggak diurus. Apa artinya? Kendaraan yang bagus. Ya, alat perang yang bagus. Wa a'iddu mastata'tum min quwwah waribatil khail. Tetapi semua itu tak menjamin kemenangan. Menurut pandangan Allah, enggak menjamin. Itu Abu Thalib nggak punya apa-apa, tapi bisa mengalahkan pasukan bergajah. Ditolong oleh Allah. Maka ayat berikutnya, fungsi senjata yang kau siapkan secara maksimal dalam menghadapi musuh itu, turhibu nabihi aduwakum wa aduwah. Cuma sekedar menggertak. Sama sekali bukan itu yang memberi kemenangan. Tuh gitu. Maka kembali di sini, kenapa pakai disebut Nasrullah? Memberikan keyakinan, pelajaran, akidah, tak ada kemenangan. Kecuali memang dari Allah. Itulah yaliku illa billah. Gak ada yang bisa memberikan kemenangan. Wala yaliku ayyaf'alahu illallah. Dan kemenangan yang diberikan itu adalah tindakan Allah. Dan dia yang memang bukan mampu tapi pantas memberikan kemenangan. Pelajaran terpenting lagi bagi kita bukan berarti kita berleha-leha menghadapi musuh. Tapi berjuang. Berjuang. Itu berjuangnya cuma dengan speaker.
Apalagi itu demo-demo solidaritas kepada saudara yang di Rempang, ngomong. Ya apa tidak? Tapi mereka berani luar biasa. Beraninya saja itu karena pertolongan Allah. Tuh. Cuma Allah yang bisa membuat mereka berani. Tapi sebaliknya mereka-mereka yang nggak punya Allah tuh mana ada muncul. Apalagi dalam konteks seperti ini. Nggak ada yang muncul, nggak ada yang berani. Aula yaliku illa bihikmatihi. Atau kemenangan, pertolongan itu memang tak pantas. Kecuali dengan hikmahnya. Kata kuncinya hikmah. Hikmah pelajaran. Sama kata dasar dengan satu kata dasar dengan hakim. Hakim Allah memilih hikmah. Maka dalam konteks memaknai hakim pada Allah, mana ada ciptaannya, ada seujung kuku yang bisa dikritik. Semua ciptaannya kalau indah, indahnya sudah pas. Kalau kuat, kuatnya sudah pas. Kalau bagus, bagusnya sudah pas. Itu namanya penuh hikmah. Penuh hikmah. Kenapa penuh hikmah? Karena si penciptanya hakim. Itu seorang arsitek luar biasa. Seperti perhitungannya kuat sekali. Gak usah yang di sini. Lewat media sosial kita melihat itu bangunan pencakar langit di Arab Saudi sana. Oh, dibikin sedemikian rupa bisa menari, bisa muter. Itu kan penuh hikmah. Karena yang menciptakan, katakan arsiteknya itu hakim. Maka hakim tidak mungkin ada kalau nggak punya ilmu. Udah pas. Belum lagi yang lain-lain. Itu kurang lebih. Apalagi Allah. Nah, baru nih. Wal muradu maksudnya ta'zim hazan nasr. Iza ja'a nasrullah. Pertolongan. Kok pakai nyebut Allah? Itu namanya lit ta'zim. Membesarkan. Membesarkan apa? Membesarkan pertolongan. Bukan dari si A, dari si B, dari si C. Bukan karena uang yang menolong. Bukan karena ini, itu. Tetapi Allah langsung menolong. Itu namanya lit ta'zim. Jadi apa saja ketika diidofahkan kepada Allah itu mengandung makna ta'zim. Nu Ka'bah, Baitullah, itu ta'zim. Masjid disebut Baitullah. Perjuangan jalan itu jalan. Jalan dinisbahkan kepada Allah, sabilillah. Itu ta'zim besar. Oleh karena itu jalan dalam artian harfiah kita meniti jalanan menuju jihad, menegakkan kebenaran, itu adalah jalan Allah. Allah menjaga. Itu namanya ta'zim. Ya, tapi tidak identik dengan bahwa orang yang di jalan Allah ditembak gak mempan, bukan. Itu babnya beda. Wala yaliku wa qawluhu ja'a nasrullahi majaz. Datang pertolongan Allah ini majaz. Wah, ini alumni LBQ. Majaznya udah ngelotok. Di kata mana majaz itu? Di kata ja'a. Boleh saya berilustrasi. Ja'a Zaidun. Zaid datang. Itu ja'a datang. Datangnya itu hakiki. Tapi kalau ja'a nasrullah, ja'a amrullah, ja'atil qiyamah, itu majazi namanya, bukan pada tempatnya. Oleh karena itu apa maksudnya? Idza ja'a nasrullahi, idza ja'a nasrullah ay waqa'a. Waqa'a itu terjadi pertolongan Allah. Itu teman-teman di
saudara-saudara di Rempang didesak oleh pasukan water cannon, ya, umpamanya, terus datang angin justru membalik air itu ke para pasukan. Dulu pernah terjadi di Jakarta. Maka orang muslim memang berbaik sangka dengan Allah, orang beriman. Tuh kita bilang ja'a nasrullah. Kayak persis Abdul Muttalib berdoa di Ka'bah, ya Allah, Ka'bah milikmu, aku tak bisa menjaga, engkaulah yang menjaganya. Kirim burung ababil, ja'a nasrullah. Oke, kita kembali ke sini. Idza jaa nasrullahi wal fath qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Rawal Imam Ahmad wal Baihaqi wan Nasa'i an Ibni Abbas. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Nasa'i dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Lama nazalat. Namanya disambung Pak Jamal itu. Biasa. Lama nazalat iza jaa nasrullahi wal fath qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ini? Nu'iyat ilayya nafsi fa innahu maqbudun fitil kasanah khairun wa ana wa ashabi khair. Saya ulangi. Qala Ibnu Abbas, ketika surat ini turun Rasulullah bersabda, nu'iyat. Apa ini nu'iyat? Ila nafsi, ilayya nafsi. Diriku. Tuh naib fa'ilnya nul. Saya lihat dulu sebentar ya. Nu'iyat ya. Oh, na'ah. Na'yan. Oh, iya, iya, iya. Rasulullah bersabda, nu'iyat ilayya nafsi. Diumumkan, diberitahukan. Siapa yang diberitahukan? Diriku. Diberitahukan tentang kepada siapa? Kepadaku. Diriku memberitahukan kepadaku. Tuh, kata Ibnu Abbas. Fa'innahu makbudun fitil kasana. Sebentar ini. Ini kata-kata Ibnu Abbas ya. Bukan. Qala Rasulullah SAW. Ada qala Rasulullah SAW. Saya lagi pilih bacanya nu'iyat apa nu'itu. Sekarang saya baca nu'itu. Aku diberitahukan. Ilayya kepadaku. Nafsi itu semuanya penegasan. Taukid. Aku diberitahukan. Itu saja intinya. Diberitahukan apa? Fa'innahu makbudun fitil kasanah. Nabi. Bahwasanya dia makbud akan dicabut ruhnya pada tahun itu. Khair. Wa ana wa ashabi khair. Baik.
Ini masih matan hadis. Iya, kita terus. Khair, baik, bagus. Kata Nabi masih. Wa ana wa ashabi khair. Alhamdulillah gitu kurang lebih kalau tambahin. Aku dan sahabat-sahabatku baik semua. Itulah yang sebelumnya diinformasikan lewat narasi ini bahwa turunnya idza jaa para sahabat sudah punya feeling. Seolah Nabi akan meninggal. Dan memang betul beliau bersabda, nu'itu ilayya nafsi. Diinformasikan kepadaku nafsi ya tentang diriku. Apa informasi? Fa innahu maqbudun fitil kasana. Dia akan meninggal pada tahun itu. Khair. Berita ini baik. Wa ana washabi khair. Dan kami, anak, Nabi bersama sahabat menerimanya juga baik. Gitu kurang lebih. Wa qala fi marwahul jamaah. Ada hadis lain diriwayatkan oleh jamaah kecuali Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. La hijrata ba'da fath walakin jihad wa niyah. Ini juga menginformasikan. Udah nggak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Yang ada jihad. Jihad dalam artian luas, bukan cuma perang saja. Waniyah, dalam konteks jihad, apa saja baik yang berbentuk perang, fisik, maupun yang bentuk dakwah, Allah mengingatkan, Nabi niyah dan niat. Pasang niat. Ikhlaskan niat. Gitu kurang. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas anna Rasulullah berikutnya wajah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaumal fath bersabda pada penaklukan Makkah la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi. Ya, nggak diusir lagi kita dari Mekah ke Madinah. Mereka sudah pada masuk Islam. Walakin jihad wa niyah. Tapi yang ada adalah jihad. Jihad mah nggak pernah selesai. Sampai sekarang. Wa niyah dan niat. Artinya dalam konteks jihad, dalam pengertian umum apa saja belajar juga adalah jihad. Jangan lupa niat. Wa idzas tanfartum fanfiru. Apabila kamu diminta lari, lari dalam artian ngejar musuh. Jadi kinayah dari jihad. Fanfiru, lari, ya, lari. Terpanggil. Itu udah bagian dari darah daging kaum muslimin. Sesama mukmin adalah bersaudara, satu sama lain tolong menolong, bela membela. Maka tak heran kalau kasusnya menimpa kampung Melayu, negara Melayu. Oh, Jakarta, Bandung, Surabaya ikut juga bergerak. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ay absortan nas. Artinya engkau lihat orang-orang minal Arab dari kalangan bangsa Arab wa ghairahum dan yang lainnya yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk ke dalam agama Allah alladzi ba'atsaka bihi, di mana engkau dibangkitkan membawanya. Jamaat berbondong-bondong, faujan ba'da faujin, sekelompok ba'da an kanu fi badi'il amri, setelah pada mulanya dulu yadkhuluna wahidan satu-satu, wasnain dua-dua. Fasaratil qabilah tadkhulu bi asriha fil Islam. Tapi setelah penaklukan Mekah, mereka masuk ke dalam Islam semuanya. Semua kabilah. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, ay
idza futihat Makkah wantasyarul Islam. Apabila ditaklukkan Mekah dan Islam tersebar, fashkurillah ala ni'amihi. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmatnya. Kemenangan, maka proklamasi itu nikmat. Ya, bisalah dengan salat kepadanya, wabitanzihihi dengan mensucikannya. Artinya meningkatkan kualitas syukur dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Indonesia merdeka udah 78 tahun. Bukan meningkat, tapi tanpa bobrok. Gitu kurang lebih. Ya, akibat tak bertasbih, tak bertahmid, tak beristighfar. Tapi disambut dengan hura-hura. Ya. Wabitanzihi an kulli ma la yaliqu bihi. Mensucikan dari semua yang tak pantas. Yang tak pantas bagi Allah. Allah diapain saja tetap pantas. Yang dimaksud adalah kelakuan kita sebagai hambanya yang habis diberi nikmat berupa kemenangan, yaitu kemerdekaan, mensyukurinya nggak pantas, ngaco mensyukurinya. Ya, joget-joget, hura-hura, kemerdekaan itu di istana. Apalagi joget-jogetnya mencurigakan. Joget-jogetnya genjer. Ya, genjer. Ya, mudah-mudahan cepat diselesaikan. Wa an ayakhlifa wa'dahu. Bentar ini. Wa an. Dan dia harus mensucikan Allah dari apa? Ayukhlifa wa'dahu. Dari perbuatan, tindakan, sehingga dia menyalahi janji dalam tanda petik apa yang dijanjikan berupa kemenangan. Aduh, ini dalam sekali. Allah pada satu sisi dia sangat menepati janji. Dibuktikan kemenangan. Lalu disuruh bersyukur. Enggak bersyukur. Tidak bersyukurnya kita justru membuat Allah menjadi menyalahi janji. Kalau bersyukur ditambah. Enggak bersyukur berarti dia menyalahi janjinya. Seolah begitu. Padahal bukan begitu sih. Padahal sesuai dengan perbuatan kita. Kalau enggak bersyukur namanya kufur. Kalau kufur diberi azab. Allah sebenarnya nggak enak dia kalau menurunkan azab kepada bangsa ini. Tapi karena bangsanya yang justru menghalangi pertolongan Allah. Tuh sih. Wa'an. Saya ulangi bacanya. Fashkurillah ala ni'amihi. Bersyukurlah atas nikmatnya. Dengan apa? Bisolah. Sholat dan berdoa. Wabitanzihihi. Dan mensucikannya dari semua yang tak pantas. Mensucikan dari apa lagi? Dari tindakan yang membuatnya dia menyalahi janjinya yang sudah diberikan itu janji, yaitu kemenangan. Akhirnya jadi dijajah lagi. Kita sering mendengar dan merasakan. Kita udah nggak merdeka. Dijajah. Tuh karena nggak mensyukuri. Subhanallah. Wa akrinil hamda wa akrona. Wa akranal hamda bitasbih. Allah mengiringi, menggandeng, mendampingi hamd fasabih bihamdi dengan tasbih digandeng. Ai ijma bainahuma, gabung keduanya. Fa inna dzalika nasr wal fathah yaqtadil hamdalillah. Sebab pertolongan dan kemenangan itu memang menuntut memuji Allah. Ala azimi berikutnya. Ala azimi minnatihi wa fadlihi.
karena besarnya pemberian dan karunia-Nya. Kemenangan. Wa ma manahaka minal khair, dan kebaikan yang Allah berikan kepada engkau ya Muhammad khususnya. Watlub aidan minallahi al-maghfirah laka tawadu'an lillah. Nah, ini dia. Dan juga setelah Fathu Makkah, pertolongan dan kemenangan diberikan oleh Allah kepada engkau ya Muhammad. Utlub aidan, minta maghfirah, ampunan. Bukan berarti engkau dosa, tetapi tawadu'an, karena rasa rendah hati. Bapak Ibu sekalian, orang salah ngaku salah itu mah standar. Tapi orang tak salah, dia mengaku salah. Itu dia tawadhu. Ya. Sebenarnya yang minta maaf dia, tapi kita yang minta maaf. Ini banyak orang Jawa nih, Pak Jamal Jawa. Naik bis, naik kereta berjejal. Kakinya keinjek. Oh injak, yang injek nggak tahu. Saya dicolek nih, Pak, mohon maaf Pak. Kaki saya keinjek. Ya, kan yang minta maaf. Tuh luar biasa tawaduknya. Iya. Tawaduk bukan berarti lembek. Bukan. Tapi kalau dia tambahin injak baru ditonjok. Gitu kurang lebih. Iya. Maka permintaan wastagfirhu dalam surat ini kepada Nabi Muhammad tawaduan, mengajarkan tawadhu. Wastiqsoron li amalika, istiqsoron, merasa sama sekali tidak ada usaha bagi amal engkau, tidak ada peran bagi amal engkau dalam konteks kemerdekaan. Kan mengajarkan akhlak yang luar biasa tinggi. Kalau kita memperoleh sesuatu nikmat, jangan coba-coba berkeyakinan ini atas usaha. Oh, usaha nggak ada apa-apanya. Walaupun usaha menjadi wasilah mutlak dalam memperoleh sesuatu. Terus dapat, subhanallah, gara-gara engkau. Semuanya engkau yang ngasih. Gitu. Karena memang faktanya memang begitu. Ada telinga, emang usaha kita. Punya mata, punya kaki, punya hidung, segala macam. Emang usaha kita. Itu Allah semua murni. Wa ta'liman li ummati. Maka ayatnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, di samping mengajarkan kepada Nabi untuk bertawadhu, juga kepada umatnya sebagai pelajaran. Kayak begitu sejatinya. Wa kaza is'alhul maghfirah. Demikian juga minta ampunan liman tabi'aka, buat orang-orang yang ikut kepada engkau minal mu'minin, orang beriman yang ikut kepada engkau. Maka minhum minal qalaq, bisa jadi ada di antara mereka yang ditimpa kegelisahan, ketakutan, lita'akhurin nasr, karena keterlambatan datangnya pertolongan. Pas sekali sekarang ini surat An-Nasr dibaca. Berapa banyak bangsa ini yang tertindas, tergusur, lalu gelisah luar biasa. Bisa makan apa, bisa hidup apa enggak, bisa bekerja apa tidak. Belum juga ditolong. Nah, itu tujuan wastaghfir. Fa inna Allah subhanahu min sya'nihi taubah alal mustaghfirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kedudukannya berhadapan dengan taubat, maka pasti dia akan menerima orang-orang yang minta ampun. Setelah menerima, apa hubungannya istighfar? Apa hubungannya gitu kurang lebih menurut akal. Oh, hubungannya erat. Setelah diampuni segala permohonannya, kesalahannya diampuni, dosanya diampuni, dia bersih.
Setelah bersih, baru minta kepada Allah. Setelah minta, diturunin pertolongan. Ya, min sya'nihi at-taubah 'alal mustaghfirin lah. Yatubu 'alaihim. Allah menerima taubat mereka. Wa yarhamuhum. Memberikan kasih sayangnya. Biqabuli taubatihi. Yaitu dengan menerima taubat mereka. Wa huwa katsirul qabul li taubati ibadihi. Allah sangat-sangat menerima taubat hambanya. Hatta la yai'asu wa yarji'u ba'dal khata'. Innahu kana tawwaba. Paham orang Arab itu. Tawwaba suku mubalaghah yang dipelajari. Kenapa Allah pakai sebut tawab tentang diri? Aku sangat menerima taubat. Agar mereka tidak putus asa. Sebab kalau putus asa, mereka kembali berbuat salah. Rawal a'immah walabtulil Bukhari. Banyak imam meriwayatkan, tapi redaksinya dari Imam Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah dia berkata, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi surah idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sholat setelah turun surat idza jaa nasrullahi wal fath illa, kecuali yaqul, dia berkata idza jaa turun. Nabi sholat setelah idza jaa turun dan seterusnya. Maka setelah sholat dia tidak berkata, berdoa, berzikir, kecuali subhanaka, maha suci engkau, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa bihamdik, dan maha terpuji engkau, Allahumma gfirli. Nggak usah redaksinya harus seperti ini. Kita udah terbiasa. Habis sholat, sekarang apalagi? Tentu setelah turun idza jaa. Bukan saja setelah turun idza jaa, setelah turun semuanya. Maka biasa setelah sholat kita beristighfar. Ya, kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Wa anha qalat, dan dari Aisyah dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, bahwa Rasulullah memperbanyak bacaan pada ruku dan pada sujud. Bacaan apa? Subhanakallah Rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Yata'awwalul Qur'an. Bacaan yang dibaca saat sujud atau ruku. Subhanakallah Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu asalnya adalah dari Al-Quran. Itu asalnya. Yata'awwal Al-Quran. Awalnya dari Al-Quran. Yaitu yang disebut tadi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih subhana. Bihamdi tu bihamdika. Sabbih bihamdi rabbi. Wastaghfir Allahumma gfir. Alhamdulillah. Udah Pak Jamal. Sudah pada tidur. Hah? Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya pada pagi hari ini. Selanjutnya kita buka termin tanya dan jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan apa pengalamannya, dipersilakan. Saya tunggu Ustaz 2 menit. Iya. 2 menit mau pendek kan, 2 jam. Ya, Bu Hilwani, ada yang ingin disampaikan? Silakan itu. Oh, tidak ada.
Bentar. Ya, jadi konteks innahu kana tawwaba itu gimana sih pada ayat itu? Apakah sebelumnya Rasul melakukan kekeliruan atau kesalahan Oh iya, atau bagaimana sih? Innahu kana tawwaba. apalagi kita hubungkan dengan prinsip umum yang dihadiskan oleh Nabi, kullu bani Adam khata'un gitu. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam punya salah. Nalar kita kadang nggak menemukan. Umpamanya karena baik banget saya nggak merasa salah. Maka ekstrimnya memahami hadis tadi tidak dalam konteks Fathu Makkah saja, kita punya salah. Dan saat kita mengakui bahwa kita tidak bersalah, itu aja udah sebuah kesalahan. Kan manusia tempat salah. Baru kemudian Allah menyuruh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu kepada Nabi. Maka kepada Nabi tujuannya adalah takzim. Takzim kepada Nabi, tawaduk ya. Suruh tawaduk. Sekaligus fasabi memberi pelajaran buat umat, buat kita. Gitu. Jangan pernah ada perasaan nggak punya salah. Jangan pernah. Ada salah. Nah, menyambut kondisi psikologis manusia yang kayak begitu, Allah hadir. Kapan saja, di mana saja engkau mohon ampun, aku terima ampunanmu. Innahu kana tawwaba. Tutup. Iya. Jadi anu sekali itu, beruntun sekali itu ayat. Bentar ya, iza jaa nasrullahi wal fath. Nasr dulu, baru al-fath. Terus terjadilah al-fathah, yaitu terwujud pertolongannya berupa Fathu Makkah. Ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Oh, nikmat. Nggak capek, istilahnya gitu. Berkuar-kuar, nggak capek. Nggak capek. Tapi ada Itu usaha. adalah nikmat. Baru bersyukur fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Giliran sabih, terus bihamdika, terus baru istighfar. Masih diingatkan oleh Allah, jangan merasa benar gitu. Ada salah. Salah. Bahkan orang semakin bersih, semakin merasa bersalah. Allah tahu betul dia yang menciptakan. Menurut pandangan kita, Nabi nggak punya salah kok. Kita nggak punya salah. Tapi tetap diasumsikan punya salah, maka bagi dia istaghfirhu itu ketawaduan. Bagi kita beneran minta ampun. Maka kalau minta ampun, apa namanya, orang bisa jadi diterima apa enggak, diterima apa enggak. Memberikan optimisme seperti itu, Allah hadir. Innahu kana tawwaba. Jangan pernah pesimis.
Jangan pernah putus asa minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pemberi atau penerima taubat. Iya. Kalau dalam rangka taubat dia merangkak, ilustrasinya merangkak, maka Allah dengan berjalan. Kalau bertobatnya lebih giat lagi dengan berjalan, maka Allah menerimanya dengan berlari. Itu dia ilustrasi tawabah. Iya. Allah a'lam bishawab. Ayo ada lagi. Si cucu nih. Masa udah bangun? Cucu saya aja belum bangun. Tidurnya berarti cepat. Iya, Pak Jamal cucunya mana? Lagi, lagi pada udah pada main. Jangan, Zika. Hah? Silakan. Menanya, ya Pak. Apa namanya? Dua Ustadz. Ini Al-Fat di An-Nasr ini kaitannya juga dengan Al-Fat yang surat Al-Fat apa gitu Ustadz? Ada kaitannya juga nggak Ustadz yang Inna Al-Fat? fatahna ya. Iya, itu. Inna fatahna Jadi kan Fatan lebih isinya laka. kan lebih panjang gitu ya Ustadz ya kan. Kalau itu Iya. kan ini kan singkat, yang sana di panjang itu ada kaitannya nggak? Itu yang satu. Pertama itu Ustadz. Kedua, kaitannya dengan surat Al-Kafirun gitu Ustadz. Kan lu pernah, maksudnya ditaruh setelah Al-Kafirun itu pasti apa ada kaitannya juga nggak gitu Ustadz? Kayak waktu itu kan Ustadz pernah ngebahas surat Al-Ma'un dengan surat Al-Kautsar gitu Ustadz ya kan. Apa itu juga ada kaitan seperti itu juga nggak gitu Ustadz? Gitu. Iya. Kalau dalam kaitannya yang kedua dulu. Kaitan antara satu surat dengan surat yang lain itu ada banyak versi. Antara satu surat dengan surat yang lain sesudahnya. Sesuai dengan di mushaf. Antara awal surat dengan awal surat sesudahnya. Antara akhir surat dengan surat sesudahnya. Awalnya. Banyak versi. Dalam ulumul Quran disebut ilmul munasabat. Munasabatul ayat bil ayat. Munasabatul surah bis surah. Munasabat awal surah bi awal surah. Akhir surah bi awal surah. Itu. Yang kemarin tentang Al-Kafirun ya. Sama apa itu kelihatan. Baru yang sekarang ini sebelum Iza Ja'a Al-Kafirun ya. Al-Kafirun. Nah, dipastikan ada. Cuma kan saya nggak bisa ngarang-ngarang. Harus kita lihat dulu. Gitu. Yang kedua tentang surat An-Nasr. Di sana ada kata Al-Fatah. Wal-Fatah. Sementara dalam surat itu sendiri Inna Fatahna Laka Fatham Mubina juga ada kata Fatah. Pak Jamal mana Pak Jamal? Pak Jamal, insya Allah kita sampai kepada surat Al-Fatah ya. Sampai. Oh, sampai Bu nanti. Sabar dulu Bu ya. Masih lama itu. Masih lama, makanya jangan berhenti dulu. Mana ibunya? Ibunya udah pergi Pak. Iya. Iya, Ah, sabar Ustadz. iya Bu ya. Ya, saya belum bisa jawab sekarang ya. Saya harus baca dulu. Mudah-mudahan nanti Selasa depan. Apa sih isinya itu? Gitu. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Dan kemarin masalah idofah. Hmm. Kalau diidofakan dengan lafaz Allah, idofahnya litasrif tuh masalahnya. Iya. Tasrif atau Kalau ta'zim. diidofakan kata Allah juga misalnya narullahil muqadah.
Bener, Itu bener, gede tasrif banget itu itu. bagaimana, Ustaz? Kebalikannya. Ah, enggak. Ada. Apinya bukan api tukang sate. Tasrif juga berarti itu. Iya, tasrif sama ta'zim. Iya. Baik. Berarti Syaifullah itu gubernur apa namanya? Benar, Saifullah. Syaifullah bupati dulu. Pedangnya si Khalid. Khalid malah digelari sebagai Saifullah. Syaifullah. Iya. Tasrif. Baik. Hmm. Baik, nampaknya tidak ada lagi yang bertanya. Waktu juga sudah hampir jam 8. Maka kajian ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pelajaran kali ini menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kajian ini dengan baca Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.